Biar kita menari bersuka bagi Tuhan. Oh, angkat suaramu. Yo, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yo, yo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Oh, yo, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Du 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 du. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Semua tangannya yo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Shalom adik-adik teens, puji Tuhan. Hari ini ketemu sama Bang Nando. Dan hari ini kita mau share sesuatu yang kira bisa membangun hidup kita sebagai remaja pengikut Kristus yang ingin bersuka cita, yang ingin hidupnya selalu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Pada hari ini kita akan baca sama-sama, buka Alkitabnya ya. Ingat buka Alkitabnya. Jangan cuma dipelototin aja layarnya. Ambil Alkitabnya atau handphonenya, kalau ada Alkitab juga di handphone, buka dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 1-6. Kita mau belajar ayat ini sama-sama. Adik-adik yang terkasih. Dan ini sangat luar biasa memberkati kita sebagai remaja-remaja di LRCC. Oke? Kita baca sama-sama. Ikutin saya sama-sama ya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, ada yang terkasih, nanti bisa dibaca kembali. Ayat ini dari 1-6, tapi bisa dibaca lagi sampai selesai ayatnya, karena berisi pesan yang bagus banget untuk masa muda kita, untuk masa pertumbuhan kita. Adik-adik perlu diketahui bahwa ayat ini berbicara untuk setiap kita yang sedang bertumbuh, sedang belajar dalam Tuhan. Mungkin di saat-saat ini ada hidupmu sedang ada masalah-masalah, percikan-percikan sedikit sama papa mama. Mungkin ada percikan sedikit sama sahabatnya, mungkin ada percikan sedikit sama gurunya atau siapapun. Atau mungkin ada yang sudah pelayanan juga ada masalah-masalah sedikit gitu ya. Tapi itu gak jadi masalah karena hidup itu adalah tantangan. Nah, ayat ini mengajarkan kita dengan perikopnya adalah berkat dari hikmat.
Meskipun engkau muda, adik-adik, kau bisa memiliki hikmat dari Tuhan. Asal kita minta. Kita minta kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan berikan. Dan hal yang menarik dari sini adalah di ayat pertama dikatakan oleh firman Tuhan ini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tahu nggak bahwa selama kita hidup dari kecil sampai sekarang, mungkin kamu masih sedang masuk remaja, akan selalu ada ajaran-ajaran. Baik itu dari mama papa, baik itu dari guru, baik itu dari orang-orang terkasih, opung, opa, ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita. Akan selalu ada ajaran-ajaran, akan ada perintah-perintah. Itu membentuk hidup kita. Enggak suka? Iya. Itu hal yang normal. Karena kalian punya, ada yang kalian inginkan sendiri. Tapi tahu nggak? Orang tua, ada orang-orang terdekat kita yang sayang sama kita. Itu pengen hidup kita lebih baik. Kita nggak suka? Iya. Tapi mereka mau yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang mereka memaksa. Mungkin mereka marah. Mungkin mereka kadang menghukum kita. Tapi tujuannya itu untuk mengajar kita. Coba mengerti. Coba terkadang kalau misalnya mama papa lagi marah nih. Coba ambil waktu untuk diam. Coba pikirkan kembali. Dan lihat. Pasti ada sesuatu yang ingin diajarkan untuk yang baik untuk kita. Dan ada bonusnya yang menarik. Kalau dibilang di sini apa? Dari buah, kalau kita mau mendengar ajaran. Apalagi kalau kita mau taat dengan ajaran dan perintah-perintah dari orang tua kita. Ataupun perintah dari firman Tuhan. Ada panjang umur dan lanjut usia. Itu bonus. Serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kita belum ngerti akan seberapa umur panjang. Tapi tahu nggak? Bahwa buah dari ketaatan itu bukan selalu penderitaan. Adik-adik perlu tahu. Ada hal yang bahagia di depannya nanti. Mungkin kalian rasain gak enak sekarang. Kesel banget nih sama apa-apa. Kesel banget nih. Kesel banget sama kata-kata yang sering seperti kok ngajar-ngajarin kita. Tapi tahu gak? Buah ketaatan. Itu tadi, panjang umur dan lanjut usia. Satu saat nanti kamu akan mengerti. Tapi percayalah, taat itu bukan berarti kalah. Tapi taat arti kita mau belajar dekat dengan Tuhan. Kemudian ada yang berikutnya diajarin di firman Tuhan ini. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lohmu. Sebagai pengikut Kristus, adik-adik remaja, perhatikan kita punya kasih. Kita harus setia. Kemanapun kita pergi, itulah kelebihan pengikut Kristus. Kristus sudah kasih contoh banyak hal tentang kasih, tentang setia. Pegang itu, kemanapun apapun yang engkau kerjakan. Tetap mengasihi, tetap penuh dengan kesetiaan. Jalani hidup ini dengan dua hal itu. Dan ada hal-hal ajaib yang pasti terjadi. Karena apa dikatakan di ayat 4? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mungkin dilihat taat, ada sebagian orang bilang, ya kamu ngikut-ngikut aja. Ya kamu nurut-nurut aja. Masa sih kamu gak bisa buat sesuatu keputusan dirimu sendiri? Sekali-sekali ambil waktu tenang dulu kembali, diam lagi. Sudah kita tadi mau belajar, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau ikutin perintah. Dan berikutnya kita mau mengasihi dan punya rasa yang setia. Lihatlah, pasti akan ada hal ajaib yang terjadi. Baik di pandangan manusia maupun di pandangan Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan ini. Dan hal yang berikutnya lagi, yang ketiga, yang terakhir untuk kita belajar sama-sama. Firman Tuhan ngajarin kita, semua anak-anak remaja di LRCC, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jangan percaya pada hal-hal lain. Ingat Tuhan Yesus sudah baik sama papa kita. Tuhan Yesus juga baik sama kita. Tetap percaya sama dia. Sama Tuhan Yesus. Memang sulit, kembali lagi saya katakan. Memang sulit untuk belajar nggak ngikutin kemauan sendiri, pengertian sendiri. Tapi ambil waktu tenang. Saya katakan kesekian kalinya adik-adik, ambil waktu tenang.
Belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena apa? Masa remaja, masa muda itu masa kita belajar terus. Kamu salah. Ayo bangkit. Jalan lagi. Jangan jadi nangis. Jangan jadi nyerah. Jangan jadi langsung berpikiran yang enggak-enggak. Ayo langsung bangkit lagi. Tuhan pasti akan luruskan jalanmu. Tuhan pasti akan berkarya lebih daripadamu. Tapi engkau harus mau bangkit. Engkau mau belajar mengampuni. Engkau harus mau belajar. Tuhan, aku salah. Aku mau belajar. Dan kau akan lihat. Tuhan berkarya dahsyat dengan caranya yang ajaib. Yang gak kita mengerti. Karena dia akan meluruskan jalanmu. Hingga masa depanmu indah dan penuh kemenangan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, adik-adik semua, adik-adik remaja. Saya percaya hidup kalian pasti akan jadi orang-orang yang penuh hikmat. Jangan takut meskipun kau muda, meskipun kau masih remaja. Lipat tanganmu. Sujudkan kakimu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh hikmat. Ajar aku untuk bisa menerima hikmat Tuhan. Ajar aku untuk bisa belajar dari apa yang Tuhan mau ajar dalam kehidupanku ini. Sehingga masa depanku indah bersama Tuhan. Mari kita berdoa, Didik, biar nanti Bang Nando nanti berkati kalian juga. Terima kasih Tuhan. Karyamu luar biasa. Kiranya memberkati setiap adik-adik remaja yang menyaksikan tayangan ini. Banyak mungkin dari adik-adik remaja belum mengerti apa itu hikmat. Tapi hari ini dari ayat ini, setiap adik-adik remaja biar belajar, Tuhan sentuh setiap hati mereka. Tuhan jamah mereka. Biar apa yang ada firman Tuhan katakan pada hari ini memberkati mereka. Apapun yang menjadi tantangan dan pikiran mereka di masa muda mereka, remaja mereka. Yang menjadi keinginan mereka yang mungkin tidak bisa terpenuhi. Tuhan, biar hikmat-Mu memenuhi mereka. Biar mereka makin dalam mengerti apa yang Tuhan mau. Perlahan-lahan kami yakin. Hikmat itu akan memberkati mereka hingga setiap anak-anak remaja di LRCC. Ataupun siapapun anak remaja yang menyaksikan tayangan ini. Mereka akan makin bijaksana. Mereka akan menjadi terang kasih Tuhan. Baik di keluarga mereka, baik di persahabatan mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan berkat agar kiranya tangan Tuhan yang memberkati satu persatu setiap kepala, setiap kehidupan. Anak-anak remaja di LRCC ataupun anak-anak remaja yang menyaksikan tayangan ini. Sehingga hidup mereka akan lebih dari pemenang. Masa depan indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah remaja LRCC berikutnya. Haleluya.